Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 12 Akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan transaksi dari Sansurya Furniture dari transaksi nomor 14 sampai nomor 18. Nah, langkah pertama, silahkan kalian buka file yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, klik Open. Selanjutnya, pilih OK. Selanjutnya, pilih I want to activate my company file letter. Nah, di sini ada 20D. Remain ya. Jadi di sini mengartikan bahwa file ini hanya bisa digunakan lagi 20 hari lagi. Setelah itu filenya sudah tidak bisa digunakan lagi. Bisa dilihat nanti laporan keuangan, namun kita tidak bisa menginput ya, mengedit maupun menghapus transaksi yang ada ya. Nah, pilih I want to activate my company file letter, kemudian klik continue, kemudian OK, lalu no ya. Nah, kita minimize supaya kita mudah mengerjakan. Nah, untuk transaksi ke-14 yaitu ada pengeluaran persediaan ya. Jadi tanggal 9 Agustus 2018 Sansurya Furniture akan menggunakan biaya bahan baku sebesar nilainya 14 juta. Kemudian biaya bahan pembantu atau penolong itu sebesar 5.500.000. Kemudian biaya konversi 9.275.000. Tujuan dari penggunaan bahan baku dan bahan penolong di sini adalah untuk memproduksi 250 unit kursi minimalis. Langkah pertama di dalam menyelesaikan transaksi ini yaitu kalian harus mengurangi nilai stok yang ada di pembukuan karena bahan bakunya digunakan ya. Nah, pertama kalian pilih inventory karena kita masuk ke persediaan barang. Kemudian pilih adjust inventory. Kemudian masukkan nomor transaksinya ya. Jadi MBB 032 ya. Tanggalnya 9 Agustus 2018. Memonya penggunaan bahan baku dan bahan penolong. Jadi di sini quantity ya. Jadi quantity dari bahan bakunya kita kurangi. Pertama, nah apa yang dikurangi tentu kita harus mengacu ya. Mengacu kepada formula produksi. Jadi formula produksinya nah ini ya. Jadi di dalam memproduksi kursi minimalis ya dengan jumlahnya berapa tadi? 250 ya. 250 unit ya. Jadi nanti untuk formula produksinya
itu nanti akan menggunakan kayu solid ya sebanyak 4 kubik. Selanjutnya ada scrap ya sebanyak 45 gross. Selanjutnya menggunakan amplas sebanyak 25 meter. Selanjutnya menggunakan cat 60 kg. Dan terakhir nanti menggunakan lem sebanyak 65 kg ya. Jadi dari data ini kemudian kita pindahkan ke dalam adjust inventory. Pertama ada kayu solid. Di sini menggunakan 4 kubik. Berarti kita tulis di kuantitinya min 4. Nanti dihubungkan ke account raw material inventory atau persediaan bahan baku di kelompok aset. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan bahan penolongnya ya atau bahan pembantu. Pertama ada scrap ya. Kemudian masukkan kuantitinya sebanyak 45 gross, kita buat min 45 ya. Tujuannya kita membuat min di sini adalah mengurangi nilai stok ya. Selanjutnya hubungkan akunnya ke indirect. Nah ini ya, indirect material inventory. Kemudian bahan penolong kedua yaitu amplas. Jadi amplas di sini yang digunakan itu sebanyak 25 meter. Jadi kita buat min 25. Jadi dihubungkan ke account list. Sama juga indirect material inventory. Kemudian bahan penolong yang ketiga yaitu ada cat ya. Jadi catnya yang digunakan adalah 60 kilo. Jadi kita buat min 60. Jadi akan mengurangi stok. Kodenya sama 1910 yang dihubungkan ke indirect material inventory. Kemudian bahan penolong terakhir yaitu lem ya. Jadi lem yang digunakan untuk membuat kursi ini menghabiskan 65 kilo. Jadi kita buat min 65. Kodenya sama. Jadi kita hubungkan ke indirect material inventory atau persediaan bahan penolong ya. Nah, jika sudah ya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa penggunaan bahan bakunya min 4, selanjutnya scrapnya min 45 ya, dan seterusnya. Ini akan memberikan efek mengurangi nilai stok ya. Nah, kita bisa lihat di inventory bahwa kayu solid itu saldo awal persediaannya ada 5 kubik ya. Nanti setelah kita menggunakan bahan ini ya, tadi di pembukaan itu nanti akan mengurangi ya. Jadi 5 kurang 4 ya. Nanti setelah kita klik tombol record, otomatis di bahan bakunya itu persediaan bahan bakunya yaitu kayu solidnya kuantitasnya menjadi 1 ya. Nah, silakan klik record. Nah, kita lihat efeknya. Efeknya tentunya di sini ya kayu solid akan berkurang ya nilai kuantitinya. Awalnya 5 menjadi 1 ya. Karena kita menggunakan kayu solid itu sebanyak 4 kubik. Jadi berkurang 5 kurang 4 kubik ya. Nah, selanjutnya untuk nilai stoknya sudah berkurang, namun nilai bukunya belum berkurang ya. Nilai buku dari persediaannya juga belum ya. Nilai buku dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik juga belum ya. Sekarang kita kurangi nilai buku. Yang tadi itu adalah mengurangi nilai stok ya. Untuk mengurangi nilai bukunya, klik account, kemudian record journal entry ya.
Nah, kita masuk ke transaksi yang tadi, yaitu transaksi ke-14. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya masukkan kode fakturnya ya, atau kode transaksinya MBB 03-2. Selanjutnya tanggal produksi tanggal 9 Agustus 2018. Memonya penggunaan biaya tenaga kerja langsung, di sini Bapak singkat menjadi BTKL. Selanjutnya penggunaan biaya overhead pabrik atau BOP, bahan baku dan bahan penolong ya. Jadi kita kurangi sekarang nilai buku dari persediaannya. Pertama, kita masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita hubungkan akunnya di cost of sales ya. Ada namanya work in process atau disingkat menjadi WIP. Nah, ini ya. WIP direct labor cost ya. Atau jika di bahasa Indonesia kan ini artinya produk dalam proses, yaitu dalam penggunaan biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, silakan dipilih akunnya, kemudian pilih use account. Nah, berapa biaya tenaga kerja langsungnya? Nah, di atas sudah ada ya. BTKL. BTKL. Tidak ada. BT. Nah, ini ya. Ini BTKL ini kepanjangan dari biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, di sini sudah ada untuk penggunaan biaya tenaga kerja langsung ini menggunakan 15 orang ya. Jadi waktunya itu adalah waktu kerjanya dalam, nah di sini sudah ada ya keterangannya. Jadi pabrik Sansurya Furniture memiliki 15 orang karyawan yang digaji 9.000. Dalam sehari para karyawan bekerja 8 jam. Dalam seminggu para karyawan bekerja selama 5 hari. Setiap harinya masing-masing karyawan mendapatkan uang makan 15.000 ya. Jadi 5 hari 8 jam berarti 5 kali 8 40 jam ya. Digaji per jamnya 9.000 dikali 15 karyawan ya. Kemudian ditambah dengan 5 hari dikali uang makannya 15.000 dikali jumlah karyawannya. Jadi total keseluruhannya itu adalah 6.525.000. Kita pindahkan nilai dari 6.525.000 ke bagian debitnya ya. 6.525.000. Kemudian di bagian kreditnya ya, sebagai lawan dari work in process direct labor cost ya, itu adalah beban upah dan gaji ya, beban upah dan gaji. Nah, di sini sudah ada namanya wage and salaries expense. Kita taruh sebelah kredit ya. 6.525.000. Kenapa ditaruh sebelah kredit? Karena ini masih dalam proses produksi ya. Makanya ditaruh sebelah kredit. Biasanya untuk beban biasanya bertambah itu sebelah debit ya. Namun karena di sini masih proses produksi ya, belum selesai gitu ya.
belum selesai kursinya ya, dari 250 unit kursi minimalisnya, maka pembukuannya untuk wage and salaries expense ditaruh sebelah kredit ya. Nanti efeknya itu adalah dinilai buku wage and salaries expense atau beban gaji dan upah ini nilainya negatif nanti ya. Selanjutnya setelah kita menambahkan work in process direct labor cost ya, atau barang dalam produk atau produk masih dalam proses dalam penggunaan tenaga kerja langsung. Selanjutnya kita lanjutkan ke BOP-nya, biaya overhead pabriknya ya. Kita hubungkan ke akun work in process overhead cost. Jadi di soalnya sudah ada di dalam mencari biaya overhead pabrik ya atau BOP, itu dicari dengan biaya konversi dikurangi biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya konversinya sebesar 9 juta ya, 275.000 dikurangi dengan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 6.525.000 ya. Jadi nanti biaya konversinya atau BOP, biaya overhead pabriknya nanti akan meliputi biaya listrik, air, dan telepon ya. Di sini sudah ada hasilnya langsung ya, BOP tinggal kita kurangi ya, hasilnya 2.750.000, 2.750.000. Kemudian di bagian kreditnya kita isi beban air, listrik, dan telepon sebagai biaya overhead pabrik di dalam pembuatan kursi minimalis. Kita taruh sebelah kredit ya. Kenapa ditaruh sebelah kredit? Karena prosesnya masih berjalan, kursinya belum selesai ya. Sehingga di sini ya, electric, telepon, water expense itu nilainya 2.750.000. Kemudian selanjutnya kita masukkan nilai keseluruhan ya, work in process untuk bahan baku dan bahan penolongnya. Jadi di bagian sini ya, ini WIP ya, work in process. Jadi kita hubungkan ke akun WIP raw material cost atau biaya bahan bakunya ya. Jadi biaya bahan baku di sini akan terdiri dari dua ya, yaitu biaya bahan baku itu sendiri dengan biaya bahan penolongnya. Itu sebesar berapa tadi? Nah, ini ya. Nah, ini tinggal kita totalkan ya. 3,5 juta ditambah 5 juta, maaf 5.000. Nah, ini ya 14 juta ditambah 225.000 ditambah 375.000 tambah 3.600.000 ditambah 1.300.000 ya. Jadi 14 jutanya datangnya dari 4 kali 3,5 juta, hasilnya 14 juta ya. Sehingga ini tinggal kita tambahkan ya. Untuk di Mayop nanti jika tidak boleh menggunakan kalkulator, kita bisa gunakan kalkulator yang ada di Mayopnya. Caranya tekan Shift lalu tekan tombol plus di keyboard. Kemudian clear, tinggal kita tambahkan ya. Jadi 14 juta ditambah 225 ditambah 375 ditambah 3.600.000 ditambah 1.300.000. Nah, itu hasilnya ya, 19.500.000.
Kemudian sebelah kreditnya apa ya? Ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu ya. Jadi yang berkurang di sini adalah nilai buku dari persediaan bahan baku dan bahan penolongnya ya. Jadi untuk persediaan bahan baku atau raw material inventory kita taruh sebelah kredit ya. Kalau kita menggunakan bahan bakunya, otomatis nilai buku dari persediaan bahan baku akan berkurang. Berkurangnya berapa? Berkurangnya sebesar 14 juta ya. Jadi di tabel formula produksinya sudah ada kayu solid 4 kubik dikali 3,5 juta. Hasilnya 14 juta. Kemudian setelah mengurangi nilai buku dari bahan bakunya, kita lanjutkan ke mengurangi nilai buku dari bahan penolong atau disebut dengan indirect material inventory, yaitu sebesar ya sudah otomatis ya 5.500.000 ya. Datangnya dari 225.000 ditambah 375.000 ditambah 3.600.000 ditambah 1.300.000. Nah, jika sudah dan pastikan out of balance-nya di sini 0 ya. Harus seimbang ya antara debit dan kredit. Dan jika sudah, kita kembali ke soalnya ya. Nah, jika sudah klik record ya. Selanjutnya kita masuk ke pembayaran utang dagang ya. Jadi untuk pembayaran utang nanti akan masuk kepada bagian purchase ya. Klik purchase kemudian pay bill. Dan di sini Sansuria Furniture akan membayar utang ya di toko Avion sebesar 3.750.000. Jadi yang digunakan adalah cash on hand ya. Jadi cash on hand-nya di sini sudah nilainya 23.943.200 ya. Sebelum transaksi direkam ya. Atau direcord. Nanti bisa dilihat ya. Nanti bisa dipastikan lagi ya pada bagian purchase-nya. Apakah sudah dihubungkan ke bagian cash on hand ya. Jika belum, diubah dulu ke bagian cash on hand. Kemudian masukkan nama suppliernya, toko Avion. Isi nomor fakturnya BKK-04. Kemudian masukkan tanggalnya 10 Agustus 2018 dengan total pembayaran utangnya 3.750.000. Kemudian, nah ini kurang 0, habis 1. Selanjutnya ya sesuai dengan rincian transaksinya yaitu pembayaran utang dagang atas transaksi tanggal 25 Juli 2018 ya. Fakturnya nomor FP ya 25 ya. Nanti dicocokkan ya. Nah ini ya. Ini FA ini ya. Mungkin nah ini salah ketik ya. Dan pastikan di sini agar sama ya. Dan misalkan di sini FP, di sini FA. Nah, yang mana mau diubah kan kita sekarang. Jika mau ubah yang ada di sini untuk nomor fakturnya, kalian bisa klik bagian anak panah warna putihnya ya. Kemudian klik di sini ya. Anak panahnya lagi.
Nah, dan di sini diganti menjadi FP. Biar sama dengan soalnya, ya. Sudah, klik OK. Kemudian close, ya. Nah, pasti sama sekarang, ya. Jadi FP25. Selanjutnya, klik di amount applied. Jadi sama nilainya 3.750.000, ya. Sedangkan total utangnya untuk tanggal 25 Juli 2018 itu adalah sebesar 3.750.000. Sekarang dia bayar 3.750.000, berarti faktur nomor FP25 di sini sudah lunas, ya. Tidak terjadi lagi utang. Namun pada transaksi pada tanggal 4 ini belum lunas sama sekali, ya. Tanggal 4 Agustus 2018. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, ya, pastikan out of balance-nya 0. Kemudian klik record. Selanjutnya ada penjualan secara tunai, ya. Ini bisa di cancel, klik sales, kemudian pilih enter sales. Kemudian masukkan nama customer-nya. Di sini namanya Joko Santoso, ya. Jadi penjualan secara tunai berarti di sini customer-nya langsung membayar, ya. Berapapun yang dibeli, ya, oleh customer-nya. Masukkan nama customer-nya. Nah, di sini tidak ada, ya. Jadi Joko Santoso ini kita beri nama pelanggan tunai, ya. Untuk pelanggan tunai di sini belum ada, ya. Kita buat sekarang namanya pelanggan tunai. Kemudian isi add, ya. Selanjutnya masukkan invoice-nya NK08-01. Masukkan tanggal transaksi 11 Agustus 2018. Kemudian masukkan kuantitinya 80 unit, kursi minimalis, dengan harga satuan 300.000. Jadi total keseluruhan sebelum pajak, ya, 24 juta, kemudian ditambah pajak 2.400.000, kemudian ditambah ongkos kirim. Jadi ongkos kirimnya tadi berapa itu? 50.000 tanpa dikenakan pajak, ya. Kemudian total tagihan keseluruhan yaitu sebesar 26.450.000. Sehingga di pay to day-nya, karena ini dibayar lunas, maka di pay to day-nya dibuat sejumlah tagihan keseluruhan 26.450.000. Dan jika sudah, nanti klik tombol record-nya. Selanjutnya, transaksi 17, penjualan kredit barang jadi, ya. Nah, untuk penjualan kredit kita lihat jadi Sansuriya Furniture dia menjual, ya. Menjual kursi minimalisnya di toko Daily Furniture. Jadi kita hubungkan ke toko Daily Furniture-nya. Dan di sini COD, ya. Jadi kita ganti supaya sesuai dengan termin penjualan, ya, 2/10 N/30. Berarti jika toko Daily Furniture mampu melunasi tunggakannya dalam jangka waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan penjualan 2% dengan jangka waktu jatuh temponya 30 hari. Nah, klik bagian anak panah pada bagian terminnya atau term, ya, atau jangka waktu. Kemudian pilih in a given of this. Kemudian diskon day-nya dibuat 10 hari.
Jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%, sedangkan dendanya 1%. Ya. Untuk denda nanti bisa dilihat ketentuan di kebijakan akuntansinya. Jika sudah, klik OK. Kemudian masukkan nama kuantiti jumlahnya, jumlah kuantiti barang yang dijual. Lalu namanya kursi minimalis dengan harga 300.000. Jadi totalnya 19.500.000 ya sebelum pajak. Kemudian ada biaya angkut ya 20.000. Jadi di sini kita buat 20.000 tanpa dikenakan pajak ya. Tanpa dikenakan pajak berarti not reportable. Nah, kita cocokkan nilainya ya. Jadi total keseluruhan setelah pajak itu 21.470.000 ya. Karena dibeli secara kredit, maka di P2D-nya dinolkan ya. Jika ada DP atau uang muka, di P2D-nya diisi uang mukanya berapa ya. Jika sudah, klik record. Kemudian, transaksi nomor 18 yaitu pembelian bensin dan perawatan kendaraan. Dan di sini kita bisa keluar dulu dari menu sales ya. Kita masuk ke menu banking, lalu bagian spend money ya. Spend money di sini artinya mengeluarkan uang ya. Di sini Sansurya akan ada transaksi pembelian bensin dan perawatan kendaraan ya. Jadi nanti kas yang digunakan adalah kas PT Cash ya. Atau kas kecil atau uang tunai. Kita lihat di uang tunainya atau PT Cash-nya saldo awalnya adalah 6 juta sebelum transaksi. Kemudian kita masukkan nomor faktur VKK-01. Kemudian tanggal transaksinya 12 Agustus 2018. Jumlah transaksinya 450.000. Memonya kita buat pembelian bensin ya. Pembelian bensin dan perawatan kendaraan ya. Nanti dihubungkan ke akun list maintenance ya. Karena jadi satu ya sesuai dengan kebijakan Sansurya Furniture, bisa kalian baca pada bagian awal kasusnya. Itu sudah ditentukan bahwa pembelian bensin dan perawatan kendaraan dimasukkan ke dalam maintenance expense ya atau beban pemeliharaan. Namun di kenyataan di dalam perusahaan tentu harus dipisahkan ya. Di sini Bapak menggunakan kasus yang sudah ada di dalam buku panduannya. Jadi nanti dalam kenyataan di lapangan tidak boleh dijadiin satu. Dan di sini kita menggunakan maintenance 450.000. Kita lihat di PT Cash ya, PT Cash-nya 6 juta dengan adanya pengeluaran 450.000 nanti akan berkurang nilainya, saldonya ya. Jika sudah nanti klik tombol record-nya. Nah, berkurang 5.550.000. Klik cancel. Kemudian untuk keluar dari program Myopia dilakukan dengan cara file, restore, kemudian cancel. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai transaksi yang ada ya di Sansurya Furniture dari transaksi nomor 14 sampai transaksi nomor 18 ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.